Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiasa Putri dengan NIM 080113824292 dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi di sini saya akan menjawab soal yaitu menghitung nilai rata-rata dari sederet bilangan. Kalau genap dihitung rata-ratanya genap, dan kalau ganjil dihitung rata-rata ganjilnya. Kita masuk ke codingan. Jangan lupa kita pakai hiddennya. Langsung saja ke in n. N ini untuk menyimpan jumlah yang akan dimasukkan. Kemudian bilangan untuk menyimpan jumlah yang akan diinput oleh kita. Jumlah genap sama dengan 0. Untuk menyimpan total jumlah bilangan genap. Jumlah ganjil untuk menyimpan jumlah ganjil. Jumlah data genap untuk menyimpan jumlah data genap. Dan jumlah data ganjil untuk menyimpan jumlah data ganjil. Selanjutnya cout, masukkan jumlah bilangan. Untuk menampilkan pesan, bilangan yang akan dimasukkan in n. Untuk membaca info dari kita dan menyimpannya dalam variabel n. Selanjutnya while, kita dapat menggunakan perulangan while buka kurung n lebih dari 0. Nah, maksudnya loop while berjalan selama n lebih dari 0. Program akan meminta input sebanyak n kali. Cout, masukkan bilangan. Ini meminta kita untuk memasukkan sebuah bilangan. In bilangan untuk membaca sejumlah bilangan yang dimasukkan oleh kita. Kemudian masukkan kondisi if bilangan mood 2 sama dengan 0. Maksudnya untuk memeriksa apakah bilangan sudah genap dengan modulus operator persennya. Jika bilangan mood 2 sama dengan 0, berarti bilangan tersebut habis dibagi 2. Jumlah bilangan plus sama dengan bilangan, ini maksudnya untuk menambahkan bilangan ke dalam jumlah bilangan genap. Kemudian jumlah data genap plus. Ini untuk menambah jumlah bilangan genap untuk perhitungan rata-rata. Selanjutnya else, jika bilangan tidak genap atau else, maka bilangan tersebut ganjil. Jumlah data ganjil maksudnya untuk menambah jumlah data bilangan ganjil untuk menghitung rata-rata. N negatif. Untuk mengurangi nilai n setiap kali kita memasukkan bilangan, agar buat berhenti setelah n bilangan dimasukkan, masukkan kondisi if untuk jumlah data genap lebih dari 0. Cout, masukkan rata-rata bilangan genap, yaitu kita bisa menggunakan rumus total bilangan genap dibagi atau modulus jumlah bilangan genap. Jumlah genap per jumlah data genap. Else, jika tidak ada bilangan genap atau jumlah data genap sama dengan 0, program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada bilangan genap. Masukkan kondisi jumlah data ganjil lebih dari 0. Cout, masukkan rata-rata bilangan ganjil. Kita dapat mencari rata-rata bilangan ganjil yaitu dengan menjumlahkan bilangan ganjil dibagi jumlah data ganjil. Kemudian jika tidak ada bilangan ganjil,
maka program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada bilangan ganjil. Nah, selanjutnya kita big and run. Masukkan jumlah bilangan, misalnya kita masukkan 60, kita enter. Masukkan bilangan 5, kita enter. Masukkan bilangan 4, kita enter. 9, kita enter. Mungkin ini kebanyakan. Coba kita ini 5 angka saja. 5 atau 3 angka, misal masukkan bilangan 5, 4, atau 7, 8, 3. Ini terserah kalian mau masuk bilangan apa saja, terserah. Kita enter. Jadi dia akan keluar rata-rata bilangan genap adalah 5 dan rata-rata bilangan ganjil adalah 5. Kemudian saya akan selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian deskripsi program. Yang pertama, kita bisa memulai sebuah program, kemudian masukkan variabel n ke dalam memori dalam tipe data integer, kemudian cetak ke layar dengan kalimat masukkan jumlah bilangan, menunggu input dari keyboard. Selanjutnya masukkan nilai n. Untuk i to n, maka lakukan perulangan i plus plus. Cek apakah i modulus 2 sama dengan 0. Jika iya, maka genap sama dengan genap plus 1. Total genap sama dengan total genap plus i. Jika tidak, maka ganjil sama dengan ganjil plus 1. Total ganjil sama dengan total ganjil plus 1. Total ganjil sama dengan total ganjil per ganjil. Total genap sama dengan total genap per genap. Cetak rata-rata ganjil dan genap ke layar. Kemudian selesai. Di bagian berikut ini kita bisa masukkan variabel n, bilangan, jumlah genap, jumlah ganjil, jumlah data genap, dan jumlah data ganjil yang merupakan data integer. Kemudian jumlah genap
Jumlah genap sama dengan 0, jumlah ganjil sama dengan 0. Jumlah data genap sama dengan 0, dan jumlah data ganjil sama dengan 0. Tampilkan, masukkan jumlah bilangan, input N. Selama N lebih dari 0, lakukan, tampilkan masukan bilangan, kemudian baca bilangan. Jika bilangan mod 2 sama dengan 0, maka jumlah genap sama dengan jumlah genap ditambah bilangan. Jumlah data genap sama dengan jumlah data genap plus 1. Jika tidak, jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil plus bilangan, dan jumlah data ganjil sama dengan jumlah data ganjil plus 1. N sama dengan 1. N kurang 1. Jika jumlah data genap lebih dari 0, maka tampilkan rata-rata bilangan genap. Dengan mencari rata-rata ini kita bisa menjumlahkan jumlah genap per jumlah data genap. Jika tidak, maka tampilkan tidak ada bilangan genap. Jika jumlah data ganjil lebih dari 0, maka tampilkan rata-rata bilangan ganjil. Kita cari dan menjumlahkan bilangan ganjil dan jumlah data bilangan ganjil. Jika tidak ada bilangan, tampilkan tidak ada bilangan ganjil. Kemudian selesai. Flowchartnya lagi dulu belum. Sungguh dahsyatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian flowchart. Kita bisa memulai program dengan start. Kita gunakan simbol terminator, kemudian input N, menggunakan jajar genjang, kemudian inisialisasi, jumlah genap sama dengan 0, jumlah ganjil sama dengan 0, jumlah data ganjil sama dengan 0, dan jumlah data ganjil jumlah data genap sama dengan 0, dan jumlah data ganjil sama dengan 0. Kemudian apakah N lebih dari 0? Jika iya, maka masukkan bilangan. Jika kondisi bilangan modulus 2, jika tidak, maka akan diproses jumlah ganjil plus sama dengan bilangan, dan jumlah data ganjil plus plus. Jika iya, maka jumlah genap plus sama dengan bilangan, jumlah data genap plus plus. N dikurangi 1 dan akan kembali ke loop. Jika tidak, maka dia akan menutup program atau selesai. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.